Bang John dan Bang Maci, Oi. tadi saya ngeliat update nih kalian habis bertemu Lesti dan Rizky Bilar juga. Boleh cerita Bang? Pertemuan apa nih Bang? Iya, tadi kita ketemu di acara pernikahan. Acara pernikahan Munduran dikit Bang. salah satu petinggi Polri. Apa Bang, membahas apa Bang? Boleh tahu Bang, ada update terbaru apa dengan mereka? Ya, jadi Rizky Bilar sama Lesti Kejora ini kan mereka ini kan public figure yang saya kira dari segi penggemarnya itu penggemar fanatik semua, ya kan? Dan Lesti dan Rizky Bilar itu kan bahkan sudah sempat mengurus legalitas PT di perusahaan saya. Mendirikan PT di tempat saya itu bukan hoax, itu real. Nah, dari situ saya punya ketertarikan untuk mengganti brand ambassador saya. Kan Mas Tukul Arwana akan selesai kontrak di tahun ini. Ya, kalau nggak salah bulan Juli atau Agustus ya. Nah, jadi dari situ saya akan replace dengan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Dan alhamdulillah tadi setelah kita ngobrol-ngobrol sepakat dengan angkanya juga, nilai kontraknya juga. Saya akan coba untuk mengontrak mereka berdua, Rizky Bilar dan Lesti Kejora, sebagai brand ambassador bisnis saya di dua bisnis. Kalau si Lesti Kejora itu akan saya jadikan brand ambassadornya untuk High Five, ya, perizinan, ya, pendirian PT, sewa kantor dan lain-lain, ya. Kalau untuk Rizky Bilar ini akan jadi brand ambassadornya untuk Maklon Skincare saya, johnskin.co, ya, johnskin.co. Jadi alhamdulillah sih tadi ngobrol-ngobrol ya Pak Maci, mereka pun juga sangat antusias berkolaborasi dengan saya untuk jadi brand ambassador di perusahaan saya, dan partner bisnis saya pun Pak Sabar pun juga sangat mendukung hal baik ini. Harapan saya juga nanti dengan bergabungnya Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini akan makin memperkuat image perusahaan kami, ya, karena kita tahu bersama Rizky Bilar dan Lesti ini sosok yang tadi aja sampai mau duduk aja susah. Dikebutin orang, dimintain foto dan lain-lain. Mereka ini pasangan yang fenomenal menurut saya. Bang, pertimbangan Abang menggandeng mereka di bisnis Abang apa sih? Karena dia backgroundnya seorang penyanyi, Bang. Kan beda, filmnya jauh banget. Terakhir penyanyi Bang, satu lagi olahragawan lah katakan, berbisnis juga ya. Apa sih pertimbangan Abang? Jadi kalau dari segi Lestinya ini, kan saya udah bilang tuh, Lesti sama Rizky pun itu mereka sudah merambah ke dunia bisnis, bikin PT. Jadi ada berita tuh itu cuman pencitraan doang atau enggak, itu beneran bikin PT. Jadi sudah cocok saya pilih Lesti Kejora sebagai brand ambassadornya High Five untuk menginspirasi generasi muda juga. Yuk di usia muda jadi pengusaha kayak Lesti Kejora gitu. Dia udah bikin PT yang kalau nggak salah menaungi kegiatan Leslar Musik gitu ya. Jadi itu legalitasnya diterbitkan melalui perusahaan saya, PT High Five ya, melalui High Five gitu. Jadi harapan saya ini akan jadi bisa menginfluence generasi muda kita untuk mau jadi pengusaha di usia muda gitu dengan sosok si Lesti Kejora. Kalau untuk di Johnskin ya karena dari persona dari Rizky Bilar ini kan wajahnya itu ganteng, ya kan, bersih, mulus gitu loh ya. Jadi ya insya Allah bisa makin mendongkrak popularitas johnskin.co di mata publik. Seberapa yakin sih Bang, dan seberapa yakinnya sih Bang? Ya. Ini akan meledak dalam arti kan dia backgroundnya seorang penyanyi Bang. Ya. Beda dengan usaha yang lain sama itu. Dan pastinya Abang juga kasih briefingnya juga gak sih, atau memberikan pelajaran dengan bisnis barunya ini? Ya. Jadi gini, saya ini ahli strategi marketing. Ya. Kenapa sih brand ambassador perusahaan saya ini beda-beda? Banyak. Ya. Karena masing-masing orang ini temennya beda-beda. Ya. Bahkan pasangan suami istri pun, kayak contoh, kenapa saya harus ambil dua-duanya, Rizky Bilar dan Lesti? Karena meskipun mereka suami istri pun, followersnya Rizky Bilar belum tentu nge-follow Lesti Kejora. Ya, saya ini cukup berpengalaman di bidang marketing itu.
Kenapa saya ambil dua-duanya? Karena saya mau ambil semua followersnya mereka. Kayak misalkan artis-artis lain, Ali Syakib baru saya jadiin ambasador kan. Followersnya Ali Syakib belum tentu nge-follow Rizky Bilar, belum tentu nge-follow Lesti Kejora. Jadi saya putar terus brand ambasadornya beda. Harapan saya apa? Dan bukan harapan aja, sudah real. Anda bisa melihat sendiri perkembangan bisnis saya sepesat itu. Karena apa? Saya melibatkan public figure yang sudah punya pengikut loyal, ya. Jadi ketika orang-orang melihat sosok mereka ini, harapan saya jadi punya terinfluence untuk bisa jadi pengusaha juga, itu kan. Nah, saya kawal di bisnis proses, ya, sehingga customer satisfaction-nya level tinggi, sehingga orang retention terus. Kalau nggak retention, dia ini referensi. Kalau dibilang seberapa optimis, 1.000.000% optimis dengan sosok Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Anak-anak muda, sukses di usia muda, ya, dalam karir, ya, sehingga ini akan jadi trigger bisa menginfluence generasi muda kita. Yuk, produktif di usia muda. High Five ini perusahaan yang sangat mendukung program pemerintah dalam kemudahan berusaha, ya. Karena apa? Jumlah pengusaha kita ini masih di bawah 4%. Untuk jadi negara maju minimal 12% dari total populasi jumlah penduduk, ya. Jadi saya akan terus bersemangat berkarya untuk bangsa ini, karena ini bentuk bela negara saya untuk bangsa Indonesia juga, untuk memotivasi generasi muda jangan jadi karyawan seumur hidup, jadi pengusaha. Salah satu bentuk nyatanya ya dengan terus berinovasi, improve, continuous improvement. Sekarang saya gandeng minggu depan insya Allah kalau nggak ada halangan, kita akan finalisasi untuk tanda tangan kontrak dan photo session, dan mungkin di minggu berikutnya sudah bisa muncul wajah-wajah mereka di sosial media dan website perusahaan-perusahaan kami, ya. Jadi tujuannya itu teman-teman, supaya makin banyak orang yang terinspirasi, termotivasi untuk jadi pengusaha. Yang John Cena juga sama, dengan modal investasi modal 12 juta udah bisa punya merek skincare sendiri, ya, kayak gitu kurang lebih. Bang, banyak yang mendoakan abang benar-benar ikhlas dan benar-benar berhasil lah, sukses dengan menggandeng mereka, bang, ya. Benar, gimana bang komentarnya bang? Adanya abang mudah-mudahan nih bang John ikhlas deh, tulus deh ngebantu Leslar menggandeng mereka, itu gimana bang komentarnya bang? Banyak pasti yang komentar. Ya, pertama gini loh, saya melihat pasangan mereka berdua ini, kalian kan mungkin kebanyakan melihat hanya di media sosial atau di TV. Saya cukup intens kebetulan. Saya beberapa kali main, nongkrong, ngobrol. Mungkin kalau lihat postingan Instagram saya udah kayak teman akrab lah gitu. Saya adaptive people lah, mudah beradaptasi dengan orang. Jadi di balik kamera, di balik layar, di balik media sosial, di kehidupan realnya mereka berdua ini sosok pekerja keras. Kemarin dia lagi merencanakan mau produksi sepatu, melibatkan UMKM, sendal sepatu, mereknya NRB kalau nggak salah, Muhammad Rizky Bilar NRB atau apa gitu. Kamu, ini saya ngelihat langsung, saya ini pengusaha, ngelihat, wah ini saya kagum sama mereka. Jangan dilihat kamu dari media sosial, kamu lihat the real life-nya mereka. Ini orang-orang yang sangat termotivasi untuk terus mengupgrade, menaikkan level dirinya mereka dengan membuka bisnis-bisnis, usaha-usaha gitu. Mereka ini terus, mereka bukan orang yang suka bikin sensasi-sensasi biar ini. Jadi kayak Lesti, prestasinya jelas itu, trofi-trofinya dia di atas meja piano atau apa itu, banyak banget trofi-trofi. Mereka memang berdua ini udah kolaborasi yang lengkap banget, pasangan suami istri yang ngejar prestasi sih. Jadi saya alhamdulillah banget bersyukur mereka menyambut baik dan setuju untuk bisa jadi brand ambassador perusahaan saya dan Pak Sabar gitu. Ya meskipun secara jurenya baru akan kita finalisasi di minggu depan ini, karena kan baru ngobrol hari ini, sudah gentleman agreement, kita udah salaman ya Pak, tadi disaksikan udah gentleman agreement. Udah membahas soal dia kan sering tampil di show, itu akan terganggu nggak sih bang? Saya kira enggak. Justru dengan dia sering show, sering tampil, saya malah makin bersyukur dong. Iya kan? Berarti kan makin dikenal, makin terkenal. Nggak ada. Kan memang
sebagai brand ambassador kan tidak terus dia harus ngantor di kantor saya, harus viralin, harus posting, harus live, nggak perlu. Kerjasamanya kan kerjasama sebagai brand ambassador, tapi tidak terus dia harus ada tupoksi yang tugas pokok fungsi yang sangat detail, dia terus mengganggu aktivitas yang justru sangat. Jadi brand ambassador perusahaan saya paling enak loh. Iya. Ya Bang, siapa nanti penggemar di ada pro dan kontra? Jadi gini, saya kemarin sempat ya nonton video statement dari Om Indro Warkop yang saya posting di Instagram saya. Jadi gini, untuk orang yang sudah besar namanya, pasti ada yang nggak suka. Pasti ada yang nggak suka. Jadi kalau kita sudah berani keluar dari rumah, bergaul dengan orang-orang di lingkungan di luar rumah, kita harus siap dengan orang-orang yang kontra, orang-orang yang nggak suka sama kita. Kecuali kalau lu mau orang suka semua sama lu mainnya di rumah aja, sama keluarga aja. Jangan main media sosial, jangan keluar dari rumah. Di rumah aja ngedekem sama keluarga. Pasti semua orang suka sama kamu. Jadi the real life kehidupan adalah pasti akan ketemu namanya kontra, orang-orang yang nggak suka sama kita. Percayalah bahwa orang-orang yang tidak suka sama kita adalah orang yang paling sayang sama kita. Mereka yang siang dan malam tuh mikirin kita, di kepalanya ada kita, terngiang-ngiang kita terus, ya. Dan orang-orang yang tidak suka yang dikirim oleh Allah ke kehidupan kita, untuk menjadikan kita ini tetap waspada, tetap mawas diri, tetap bercermin, tetap jadi pribadi yang rendah hati. Jadi setiap orang, mau orang yang jahat, mau orang yang baik yang dikirim dalam kehidupan kita, semuanya memberi pelajaran. Karena manusia ya, yang mendewasakan manusia ya bergaul dengan manusia-manusia lainnya, baik yang pro maupun yang kontra. Jadi nggak ada masalah kalau nanti begitu mereka muncul, ada lo ngapain kok ini? Ya banyak kan brand ambassador saya, Tukul Arwana pernah, Reski Aditya pernah, ini NG Ang, Vicky Prasetyo, Vicky Prasetyo kan juga ambasador saya, gitu. Jadi buat saya nggak ada masalah, aman-aman aja. Bang Maci, tadi saya ngeliat juga di postingan abang bersenda gurau, ngeliatnya gimana sih bang? Terus komentar abang, mereka bergabung dengan John LBF seperti apa bang? Tentunya sangat senang ya kalau pasangan ini yang fenomenal bergabung pada perusahaan klien saya juga. Ya tadi kita sempat berbincang, ngobrol, dan tentunya kan nanti untuk yang kontrak-kontrak itu kita akan buat balance ya antara pengguna dan yang menjadi DA ya. Kita akan membuat kontraknya Fleksibel. sefleksibel mungkin gitu, dan menguntungkan semua pihak seperti itu. Everybody happy lah, everybody happy lah, semuanya harus happy. Bang, abang kan orang terdekat Bang John juga ya. Tepat gak bang pemilihan Bang John kepada mereka bang? Ya tentunya saya percaya feeling John LBF ini tajam ya untuk strategi marketing dan sudah berpengalaman. Tentunya menurut saya juga sangat-sangat tepat karena pasangan ini juga dari segi follower, dari segi kapabilitas semua menurut saya sangat-sangat tepat kalau dijadikan brand ambassador dan bekerja sama dengan PT dari Bang John sendiri seperti itu. Menurut saya udah sangat-sangat bagus lah, ahli strategi marketing loh. Jadi Bang Maki siapa ya posisinya di belakang John LBF kalau ada masalah-masalah yang tidak enak untuk menjatuhkan John LBF? Karena fansnya Leslar ini terkenal militan loh bang. Justru kalau nanti sudah mulai Rizky Bilar dan Lesti Kejora jadi brand ambassador perusahaan saya dan Mas Abang, ya mereka pun sudah jadi bagian keluarga kita. Ya, Rizky Bilar dan Lesti Kejora sudah jadi anggota keluarga kami juga. Jadi apa sih yang pasti terjadi ketika keluarga kita ada yang menyakiti, ya keluarga itu tersakiti. Kalau ada yang mungkin jadi pro dan kontra dan lain-lain, saya tetap dalam statement bahwa pro kontra itu wajib, kalau nggak seru hidup ini. Ya ini nggak seru. Makanya, iya dong, jangan jadi generasi baperan. Selama itu masih tidak sampai menyinggung yang namanya harga diri, ya udah itu
Justru kalau lu dijulitin orang, dinyinyirin orang, itu lu makin terkenal. Makin oh, ada orang mau meluangkan energi dan waktu untuk nyebut nama lu, nyeritain lu, berarti lu terkenal. Dan saya tambahkan di sini pemberitaan, tuduhan-tuduhan kepada klien kami, Bapak Henry Kurniadi, PT Lima Kawan, apakah sampai saat ini ada yang terbukti? Tidak ada. Sampai saat ini tidak ada yang terbukti, Pak. Malah orang yang menuduh malah naik kasusnya. Naik sidik. Iya, naik sidik. Itu netizen harus smart lah. Jangan menuduh lalu tidak bisa membuktikan. Malah kita yang bisa membuktikan akhirnya apa? Bumerang. Nanti bilang dikriminalisasi kalau sudah bermasalah hukum seperti itu. Ya, netizen harus smart dan bisa mengkaji lebih dalam. Jadi Bang JLBF masih sering tampil di Instagram. Saya live terus, ngapain aja saya live, posting tiap hari bisa 3-4. Mas bayangin ya, saya itu punya 7 perusahaan, jalan semua. Bisa dicek bisnis saya apa aja, di bio profil TikTok ada, di Instagram bio ada, semua lengkap. Perusahaannya jelas, kantornya jelas. 7 perusahaan, karyawan saya udah hampir 200. Saya masih ngurusin semua, ngecek semua kerjaan. Saya tidur 2 jam, 3 jam sehari itu real, bukan cuma lip service. Ya, ketemu orang sana sini, kan saya update semua di media sosial saya. Ya, dan saya masih posting sendiri, bikin konten sendiri untuk promosi perusahaan saya. Balas komen netizen itu saya ngetik sendiri, saya nggak punya admin. Nge-repost postingan Instagram, postingan dari followers saya repost sendiri. Setiap hari berbagi rezeki gitu. Ya, jadi kerja keras real yang benar bisa bikin kaya. Bang, banyak bertanya juga pertemuan tadi membahas konser Lesti ke depan, bener gak Bang? Oh, enggak ada bahas itu, enggak ada. Cuman tadi bahas tentang kerjasama brand ambassador. Bang, apabila memang konser itu terjadi, Abang ingin masuk Bang mengintip sebuah peluang untuk gimana gitu Bang? Kalau konser Belum Lesti ada sih bahasan ke situ, jadi saya belum bisa menjawab ya, belum bisa komentar lebih ya. Ya kalau ditawarin kan, ya oke aja kita. Iya kan, kita sebagai pebisnis kan ambil momentum lah. Kalau ada kesempatan bisa mendatangkan hal yang baik ya, kita jalankan. Ya, mantap, cakep. Terima kasih Bang. Ya.